keributan pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal tersebut untuk meluruskan pemberitaan dan bukan untuk membuat kegaduhan. Mengenai pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang, setelah membaca data yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, telah dilaksanakan eksekusi pengusungan dan penyerahan pada tanggal 30 Januari 2025 oleh Pengadilan Negeri Cikarang atas sebidang tanah milik atas nama H. Abdul Hamid sebagaimana tercatat dalam SHM nomor 325 Jatimulyo, sekarang Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, yang telah dipisah-pisah, dipecah atau dijual menjadi sertifikat hak milik nomor 704 Setia Mekar, 705 Setia Mekar, 706 Setia Mekar, 707 Setia Mekar. Berikut hak milik lainnya dengan luas tanah 36,030 meter persegi. Sertifikat hasil pemecahan SHM nomor 325 Jatimulyo tersebut berdasarkan amar putusan angka 9 telah dibatalkan. Kedua, eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan eksekusi delegasi atas putusan nomor 128/1996/PN.BKS Jo nomor 572/PDT/1997 J nomor 4930K/PDT/1998 sebagaimana surat Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Maret 2020 nomor W11/IT-05-04.10/3/2020, di mana Pengadilan Negeri Bekasi sebagai pengadilan yang memberi delegasi dan Pengadilan Negeri Cikarang sebagai pengadilan yang menerima delegasi. Dari data perkara tersebut, maka proses sengketa terjadi sejak tahun 1996. Yang ketiga, terhadap permohonan eksekusi, Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan unmanning atau teguran kepada para termohon eksekusi, telah melakukan sita eksekusi terhadap objek eksekusi, dan telah mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Maret 2020 yang telah diterima oleh petugas BPN bernama Said. Namun tidak ada data yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan pencatatan permohonan sita eksekusi tersebut sebagaimana mestinya. Evidennya tadi ada ya? Ini eviden ya, ini eviden dari pengadilan ya. Ini surat-surat dari pengadilan ke BPN ya. Ini untuk biar clear. Berdasarkan yang keempat, berdasarkan berkas pelaksanaan eksekusi delegasi, setelah menerima permohonan delegasi dari Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi delegasi sebagai berikut. A. Melaksanakan constatering atau pencocokan terhadap objek eksekusi guna mengetahui letak pasti dan data-data yang diperlukan mengenai objek eksekusi. Dalam constatering tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang telah mohon bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Komplek Lipo Cikarang, Jalan Daha Blok B4,
Cibatu, Cikarang Selatan. Sebagaimana surat W11.U23 garis miring 3124 garis miring HK.02 garis miring 8 Romawi garis miring 2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima oleh petugas BPN atas nama Reza pada tanggal 2 September 2022 berdasarkan berita acara Konstatering tanggal 14 September 2022. Konstatering telah dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN. Sehingga pendapat yang mengatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah. Jadi ini juga surat menyuratnya, evidensinya juga ada ya. Nanti rekan-rekan bisa dilihat di sini. Ya, ini surat resmi dari Ketua Pengadilan ke BPN. SOP Konstatering pencocokan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang dengan mengundang BPN, namun BPN tidak hadir tanpa keterangan. B. Mengundang aparat koordinasi dengan Polres Metro Kabupaten Bekasi untuk pelaksanaan eksekusi pengusungan objek eksekusi. C. Memberitahukan pelaksanaan eksekusi kepada para termohon eksekusi dan kepada pihak-pihak yang terdampak eksekusi serta kepada perangkat desa. D. Pengadilan Negeri Cikarang telah melaksanakan eksekusi, pengusungan, dan penyerahan sebagaimana berita acara eksekusi, pengusungan, dan penyerahan nomor 1 garis miring del titik EKS garis miring 2020 garis miring PN CKR nomor 41 garis miring EKS titik G garis miring 2019 garis miring PN garis miring BKS nomor 2128 garis miring PDTG 1996 PN BKS Yunto nomor 572 PDT 1997 garis miring PT BDB BDG nomor 4930K garis miring PDT garis miring 1998 pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Pengadilan Negeri Cikarang telah mengirimkan hasil pelaksanaan eksekusi pengusungan dan penyerahan kepada Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana dalam surat nomor 455 garis miring PAN titik W11 titik U23 garis miring HK titik 02 garis miring 1 garis miring 2025 tanggal 31 Januari 2025. 5. Berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Negeri Cikarang dalam melaksanakan permohonan eksekusi delegasi dari Pengadilan Negeri Bekasi telah sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan serta telah sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40 garis miring DJU garis miring SK garis miring HM titik 02 titik 3 garis miring 1 garis miring 2019 tentang pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri. 6. Terhadap permohonan eksekusi atas perkara nomor 128 garis miring PDTG 1996 garis miring PN Bekasi nomor 572 garis miring PDT garis miring 1997 garis miring PT titik BDG nomor 4930 K garis miring PDT garis miring 1998 berdasarkan register perkara PN Cikarang tidak tercatat adanya permohonan perlawanan atas perkara tersebut. Perlawanan yang ada telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai tambahan, sistem pendaftaran tanah
menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikenal dengan sistem mutlak negatif yang mengandung unsur positif, yang artinya sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan menggunakan alat pembuktian yang lain. Dalam sistem publikasi negatif, negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, sehingga setiap saat dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut. Hal kedua yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini, ya, ini juga menyangkut kegaduhan di Pengadilan Jakarta Utara, ya. Tadi para rekan-rekan wartawan menanyakan adanya surat apa tadi, Mas? Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi, ya. Jadi kemarin belum kita jawab karena saya perlu evidence dulu, dan ternyata tadi Pak Kepala Biro sudah mendapatkan evidence tentang yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi intinya lebih lanjut, ya, menyangkut yang sudah tanyakan tadi, telah terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang advokat, dan berdasarkan telah atas tindakan dan perbuatan, ya, dari kedua ketua tadi, jadi menyikapi hal tersebut, ya, untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo Owiwobo, ya, dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, ya, yang melakukan penyumpahan, yaitu yang pertama, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 /KPT W2T strip U HM.1.1.1 2 Romawi tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum dalam kurung Rasman Arif Nasution SH tanggal 2 November 2015. Yang kedua, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52 /KPT.W29 HM.111 2 Romawi /2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat nomor W29.U /378 HK ADF /9 Romawi /2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owiwobo, Sarjana Hukum, nomor induk advokat 011-05969 ADV KAI strip 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Ya, dasarnya adalah tadi pertimbangannya tadi yang Undang-Undang Nomor 18 ya 2013 tentang advokat, ya, dengan uraian tadi, ya. Dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo. Ini salah ketik, ya. Mana yang benar? Oh iya. Owiwobo, ya. Ini salah ketik yang dikasih saya. Ini dokumennya dari Pengadilan Tinggi sini. Ya, jadi yang benar adalah Owiwobo.
maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terakhir, pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan kepada hakim atau ketua majelis di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam memimpin sidang untuk teguh dan konsisten, berpedoman dan berpegang pada hukum acara dan pedoman teknis yudisial, tidak goyah dan selalu tegar terhadap ancaman dan intimidasi dari siapapun, dan mengoptimalkan dan mengevaluasi pengamanan internal serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengamanan persidangan. Demikian, Jakarta 13 Februari 2025, juru bicara Emma Yanto. Jadi demikian ya. Baik. Saya sampaikan.